Hampir semua orang suka dengan bolu. Ada banyak jenis dan varian bolu. Ada sponge cake, butter cake, dan chiffon cake. Hai semua, bosan dengan jajan pasar? Kali ini aku mau buat bolu sponge cake coklat. Bolu coklat ini teksturnya lembut, rasanya enak, dan wangi coklat. Yuk langsung saja kita simak videonya, nonton sampai selesai ya. Pertama kita mau siapkan dulu bahan keringnya. Masukkan 110 gram terigu protein sedang ke dalam wadah mangkok. Kemudian tambahkan 40 gram maizena. Tambahkan 30 gram coklat bubuk. Kemudian masukkan setengah sendok teh baking powder. Sekarang kita aduk dan ayak bahan keringnya. Nah, kalau sudah diayak, ini kita sisihkan dulu bahan keringnya. Selanjutnya kita siapkan wadah mangkok yang agak besar, masukkan 6 butir telur. Tambahkan 150 gram gula pasir, kemudian masukkan 1 sendok teh munjung SP. Sekarang kita mixer sampai mengembang, kental, dan berjejak. Nah, jika sudah mengembang, kental, dan berjejak seperti ini, matikan mixernya. Kita masukkan sebagian bahan kering. Masukkan secara bertahap. Kita aduk-aduk dulu dengan mixer seperti ini ya, supaya terigunya atau bahan keringnya tidak berhamburan. Kemudian ini kita mixer dengan speed rendah sampai tercampur rata. Nah, kalau adonannya sudah rata seperti ini, kita masukkan sisa bahan kering. Diaduk-aduk dulu seperti ini ya. Sekarang kita mixer lagi dengan speed rendah sampai tercampur rata. Nah, jika sudah tercampur rata seperti ini, kita matikan mixernya. Selanjutnya kita aduk dengan spatula. Bahan selanjutnya, siapkan 200 gram margarin yang sudah dilelehkan. Kemudian masukkan beberapa sendok adonan kue ke dalam margarin. Nah, setelah itu kita aduk sampai asal tercampur rata saja. Dengan cara seperti ini, mencampur margarinnya ke dalam adonan telur jadi lebih mudah. Sekarang kita tuang ke dalam adonan telur. Selanjutnya kita tambahkan pasta coklat secukupnya saja. Selanjutnya ini kita aduk balik sampai tercampur rata dan homogen. Nah, seperti ini konsistensi adonannya setelah tercampur rata. Siapkan loyang tulban diameter 24 cm, kemudian oles seluruh bagian loyang dengan margarin, setelah itu taburi dengan terigu. Sekarang kita tuang adonan bolu ke dalam loyang. Kita ratakan bagian atasnya dengan spatula. Selanjutnya kita hentakkan loyangnya beberapa kali untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap di dalam adonan.
Kita panaskan oven sebelumnya, suhu 200 derajat Celcius api bawah, panggang kue selama 45 menit. Setelah itu turunkan suhu ke 175 derajat Celcius, panggang api atas selama 8 menit. Nah, jika bolunya sudah matang dan wangi, sekarang kita angkat. Tunggu dulu sebentar sampai uap panasnya berkurang, baru kita keluarkan dari loyang. Nah, sekarang kita keluarkan bolunya dari loyang. Yuk, sekarang kita potong bolu coklatnya. Nah, seperti ini tampak bagian dalam bolunya. Terima kasih sudah menonton, support terus Linscake Channel dengan cara subscribe. Jika kalian suka dengan videonya, silakan di like dan share sebanyak mungkin. Jangan lupa nyalakan notifikasinya ya dengan cara klik tanda lonceng. Nah, seperti ini tampak tekstur bolunya. Kita cobain. Rasanya enak, lembut, dan wangi coklat. Cocok banget buat cemilan keluarga atau kue untuk acara atau untuk base cake kue ulang tahun, bagus banget. Nah, selamat mencoba, semoga bisa bermanfaat. Pengen banget buat bolu tapi belum punya oven. Tenang bun, ini bolunya no oven ya. Tampilan kuenya cantik, cocok banget untuk kue hantaran, rasanya juga enak. Hai semua, kali ini aku mau buat bolu putu ayu jumbo gula merah. Ternyata cara membuatnya cukup mudah, anti gagal dan no oven. Rasa kuenya enak, legit dan lembut. Yuk langsung saja kita simak videonya dan nonton sampai selesai ya. Step pertama, kita siapkan 250 gram kelapa parut atau kurang lebih setengah butir ya. Kemudian tambahkan 3/4 sendok teh garam. Lalu masukkan 1,5 sendok makan tepung tapioka. Sekarang kita aduk dulu kelapa parutnya sampai tercampur rata. Setelah itu tambahkan 3 lembar daun pandan. Kita sobek-sobek daun pandannya supaya aroma pandannya lebih wangi. Selanjutnya kita sudah panaskan panci kukusan sebelumnya. Kemudian kukus kelapa parut selama 10 menit. Nah, setelah dikukus selama 10 menit ya, kita angkat kelapa parutnya. Selanjutnya, siapkan cetakan puding diameter 24 cm. Kita oles sekeliling cetakan dengan minyak sayur supaya tidak lengket. Setelah itu, masukkan kelapa parut yang sudah dikukus. Kemudian ini kita rapikan ya sambil ditekan-tekan supaya padat. Nah, kalau sudah selesai kita sisihkan dulu. Sekarang kita campur bahan kering. Siapkan 250 gram terigu protein sedang, kemudian tambahkan tepung maizena 50 gram, lalu masukkan 25 gram tepung tapioka. Selanjutnya tambahkan setengah sendok teh baking powder. Kita aduk bahan kering sampai tercampur rata. Nah, jika sudah tercampur rata, kita sisihkan dulu bahan kering. Selanjutnya kita mau campur bahan basah. Siapkan 50 gram margarin yang sudah dilelehkan. Tambahkan 200 ml santan kental. Kemudian tambahkan 50 ml jus santan pandan dan suji. Sekarang kita aduk bahan cair sampai tercampur rata. Nah, jika sudah diaduk rata, kita sisihkan dulu bahan cair. Sekarang siapkan mangkok mixing untuk mencampur adonan, kemudian masukkan 4 butir telur. Kemudian masukkan 250 gram gula pasir. Tambahkan 1 sendok teh Munjung SP.
Sekarang kita mixer sampai adonannya kental, mengembang, putih, dan berjejak. Nah, ini adonannya sudah mengembang, kental, dan berjejak. Matikan mixer, kita masukkan bahan kering secara bertahap. Kita masukkan dulu bahan keringnya sebagian. Sekarang kita mixer dengan speed rendah, asal tercampur rata saja. Nah, sekarang kita matikan dulu mixernya, masukkan bahan cair, kita masukkan dulu sebagian. Sekarang kita mixer kembali adonannya, asal tercampur rata saja. Nah, jika adonannya sudah agak tercampur rata, kita matikan mixer, kemudian masukkan sisa tepung. Setelah itu kita mixer kembali adonan sampai tercampur rata dengan speed rendah. Selanjutnya masukkan sisa bahan cair. Sekarang kita mixer lagi adonan, asal tercampur rata saja dengan speed rendah. Selanjutnya, aduk balik adonan dengan spatula sampai tercampur rata. Nah, ini karena warnanya masih pucat, kita tambahkan pasta pandan secukupnya. Kemudian diaduk sampai tercampur rata. Nah, ini konsistensi adonan kuenya bagus banget. Jatuh adonannya berbentuk seperti pita. Sekarang kita tuang adonan ke atas kelapa parut, tuang sebagian saja. Hentakkan kue pelan saja beberapa kali untuk melepaskan bubble yang terperangkap di dalam adonan. Selanjutnya, panaskan panci kukusan sebelumnya, masukkan kue, kita kukus kue selama 15 menit dengan api sedang cenderung ke kecil. Nah, setelah dikukus selama 15 menit, kita siapkan 100 gram gula merah yang sudah disisir halus, kemudian sebarkan di atas kue. Setelah itu langsung saja kita tuang sisa adonan kue. Nah, kita kukus kuenya selama 25 menit dengan api sedang cenderung kecil. Nah, setelah dikukus selama 25 menit, kuenya menul dan cantik sekali. Yuk kita angkat ya. Nah, setelah kue tidak panas lagi, kita keluarkan dari cetakan. Nah, seperti ini hasilnya, kuenya cantik banget ya. Yuk, sekarang kita potong kuenya. Nah, seperti ini tampak bagian dalam kue. Yuk, sekarang kita cobain. Rasa kuenya enak banget. Manisnya pas, lembut, dan juga ada rasa gurihnya dari kelapa parut. Kue ini enak sekali, kalian harus coba. Nah, selamat mencoba ya, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, support Resline's Cake Channel dengan cara subscribe. Jika kalian suka dengan videonya, silakan di like dan share sebanyak mungkin. Jangan lupa nyalakan notifikasinya ya, dengan cara klik tanda lonceng.